Di Barreskrim Polri hari ini, Kapolda Metro Jaya bahkan sudah menyiapkan surat perintah membawa ketua nonaktif KPK itu. Apakah ada upaya paksa untuk menahan Firly? Kita akan diskusikan bersama dengan narasumber kami sudah terhubung saat ini anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Bekto Suprapto. Pak Bekto, selamat sore Pak. Selamat sore, Terima kasih. dikoreksi, saya bukan anggota Kompolnas, saya mantan anggota Kompolnas. Oke, mantan anggota Kompolnas. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami Pak Bekto. Sampai Kapolda melayangkan pernyataan, menyiapkan surat perintah membawa Firly. Ini sudah dalam bentuk polisi akan melakukan upaya paksa untuk menahan Firly atau gimana Pak? Saya menyikapinya tidak seperti itu, karena yang disampaikan Kapolda Metro Jaya adalah aturan yang ada di KUHP. Aturan di KUHP itu seorang tersangka yang dipanggil tidak datang, maka akan dipanggil dengan surat panggilan kedua, disertai dengan surat perintah membawa. Ini aturan polisi Jenderal Bintang 3 sangat paham tentang aturan KUHP, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi sehingga Pak Firly itu mangkir atau tidak bisa hadir. Kalau tidak bisa hadirnya itu punya alasan yang tepat, ya tidak masalah, penyidik perlu memerintahkan hal tersebut. Kita tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Oke. Tapi di sisi lainnya juga ada kekhawatiran dari beberapa pihak, terutama dari akademisi hukum, pengamat hukum, bahwa kalau kemudian Firly ini tidak ditahan akan ada kemungkinan menghilangkan bukti, kemudian ada tindakan berulang dan lain-lain begitu. Anda melihatnya bagaimana kemudian peluangnya ini? Itu adalah alasan subjektif dari penyidik untuk menahan atau tidak menahan tersangka. Alasan subjektif itu juga diatur di dalam KUHP, yaitu satu, khawatir tersangka melarikan diri, yang kedua, khawatir tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga, khawatir tersangka akan mengulangi tindak pidananya. Jadi bukan karena tekanan, bukan karena maunya siapa, aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengatur demikian. Oke, tapi sudah ratusan saksi diperiksa, tampaknya masih belum yakin dari penyidik ini untuk bisa melakukan penahanan atau mengambil tindak lanjut lain setelah menetapkan Firly sebagai tersangka. Sementara kasusnya Syahrul Yassin Limpo sendiri sudah berlangsung cepat, bahkan sudah ditahan begitu Pak. Gimana tuh? Baik, saya jawab ya pertanyaan ini seolah-olah penyidik itu harus menahan tersangka. Saya sampaikan bahwa tidak ada aturan satupun di Indonesia yang mengatur bahwa tersangka itu harus ditahan. Yang ada adalah tersangka dapat ditahan. Tentu beda antara harus ditahan dengan tersangka dapat ditahan. Pertimbangan subjektif tadi itu yang menjadi pertimbangan, saya tidak tahu. Tapi saya artinya saya berpikir, ya, saya menyimpulkan, saya maklum kalau Pak Firly Bahuri itu belum ditahan sampai dengan sekarang. Sampai di mana tidak ditahan, kita tidak tahu. Tapi dengan ancaman pidananya maksimal seumur hidup, apakah itu juga harusnya bisa dijadikan dasar pertimbangan, Pak? Enggak juga, tidak juga. Undang-undang tidak mengatur ini ancaman hukumannya begini, makanya harus ditahan. Tidak ada. Ya, sekali lagi, tidak ada keharusan penyidik itu untuk menahan tersangka, tetapi dapat ditahan. Ini menjadi pertimbangan, ya, karena
menurut saya ini menahan Pak Firly atau tidak menahan ini dilema besar. Ini masalah psikologis yang besar bagi polisi. Ya, karena nanti bisa menahan disalahkan, tidak menahan juga disalahkan. Seperti pertanyaan sekarang kan seolah-olah ini disalahkan karena tidak berani menahan dan sebagainya. Saya pikir tidak seperti itu. Jadi baiknya bagaimana agar spekulasi ini tidak berkembang lebih liar lagi begitu, Pak? Kita lihat saja perkembangannya, ya. Kan ini akan dilakukan panggilan kedua dengan surat perintah membawa. Lah kita tunggu saja. Karena itu aturan di dalam KUHAP, aturan hukum yang berlaku untuk sistem peradilan pidana kita. Untuk tindak lanjut beracaranya berikutnya nih Pak, sebetulnya walaupun kemudian kita paham dalam KUHAP juga ada dasar objektif dan asas objektif untuk seseorang itu bisa ditahan, dengan beberapa pertimbangan itu tadi, maka hal apa lagi yang kiranya perlu diperhatikan oleh penyidik agar jangan sampai kepastian hukum ini tidak terlihat di mata publik begitu? Yang pertama, sekarang ini kondisinya, ya, tuntutan profesionalitas penyidikan sangat tinggi, khususnya para tim penyidik yang sedang menyidik Pak Firly Bahuri, ya, karena ilmunya penyidik ini juga dimiliki oleh Pak Firly Bahuri. Pak Firly Bahuri itu juga penyidik yang hebat sehingga menjadi ketua KPK meskipun sekarang diberhentikan sementara. Jadi ilmunya sama. Ini adalah sekali lagi tuntutan profesionalitas polisi ini sangat tinggi dan ini bagi polisi menjadi dilema besar bagi penyidik, ya, termasuk para purnawirawan Polri seperti saya ini. Karena juga tidak tahu fakta-fakta yang dimiliki, alasan Pak Firly dan sebagainya untuk tidak hadir dan sebagainya tidak tahu. Jadi kita tunggu saja. Ini kan surat perintah membawa Pak Kapolda sudah sampaikan akan segera dikirimkan disertai dengan surat perintah membawa. Kita tunggu saja. Oke. Tapi Anda tadi sempat menyinggung juga masalah psikologis itu tadi. Masih mungkin nggak sampai sekarang itu tidak ditahan karena penyidik ini grogi menangani kasus Firly yang mana dia bintang 3 juga posisinya. Hal itu memungkinkan terjadi atau tidak sih Pak sebetulnya? Semuanya mungkin terjadi. Ditahan bisa terjadi, tidak ditahan bisa terjadi. Kalau kita bicara tentang probabilitas, kemungkinan terjadi, ya ini 50-50, 50-50 gitu kemungkinannya. Kita tunggu saja. Dan berkas juga sudah dilemparkan ke kejaksaan, tapi kemudian Firly belum juga ditahan. Menurut Anda apakah nanti bisa menghambat proses peradilannya nanti? Tidak sama sekali. Ya, Polri ini sudah tua, Polri itu sudah banyak mengalami perkara-perkara besar dan nanti akan berjalan sesuai waktunya. Kan ini kan juga proses penyidikan nanti dilanjutkan dengan penuntutan. Kita menunggu berkas perkara yang sedang diperiksa oleh jaksa penuntut umum ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Nanti kalau memenuhi syarat akan diberikan surat pemberitahuan bahwa penyidikan sudah lengkap. Kalau dinilai belum lengkap, nanti akan dikembalikan disertai dengan penjelasan kurang ini, kurang itu, sebaiknya penyidik melakukan ini, itu dan sebagainya. Kita sabar saja untuk menunggu, ini sedang berproses. Oke, tapi kemudian sudah ada janji bahwa dari pihak Polda Metro Jaya akan melayangkan panggilan berikutnya. Kalau kemudian terpenuhi, apakah Firly patut untuk langsung ditahan atau gimana Pak? Bolak-balik itu lagi. Tidak ada keharusan untuk menahan, tapi dapat ditahan. Ya, ini harus diketahui dengan pasti. Beda antara harus ditahan dengan dapat ditahan. Ini berbeda sama sekali. Oke, karena peluang itu juga sudah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pak Bekto, terima kasih banyak sudah mau berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda Pak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.